Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, jumpa lagi ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, terutama murai batu yang masih pemula agar tidak rusak ya. Kita fokusnya untuk menjaga dan mengembangkan burung murai batu kita agar jauh lebih bagus. Untuk tema kali ini saya ingin bahas adalah pola rawatan seperti ini hanya merusak murai batu. Jadi rawatan seperti apa yang merusak murai batu tanpa kita sadari? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk temanya adalah kebiasaan seperti ini hanya merusak burung murai batu. Jadi kebiasaan seperti apa yang akan merusak murai batu kita kalau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sadari tapi kita merusak burung murai batu. Ada beberapa hal yang harus benar-benar dijaga. Yang pertama, teman-teman perlu pahami mancing-mancing burung saat di rumah. Mungkin kedengarannya sepele ya, kedengarannya sepele dan itu hal wajar kalau orang melihat pada umumnya. Tapi ketika kita memancing-mancing burung murai batu kita yang orientasinya adalah burung kontes, burung lomba, ini bisa berdampak buruk ya, bukan hal positif yang harus dilakukan. Jadi untuk murai batu yang memang orientasinya untuk lomba, jangan pernah sesekali memancing-mancing saat di rumah. Memancing-mancing saat di rumah nanti malah dia akan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan buruk. Kalau tidak dipancing, burungnya tidak respon dan burung yang di rumah seharusnya istirahat, malah teman-teman suruh kerja, suruh keluar-keluar. Apalagi kalau mau orang yang belum tahu biasanya kalau dipancing suruh murai batunya bunyi dia malah seneng padahal itu hal buruk atau hal kurang bagus. Itu yang pertama. Jadi untuk murai batu yang memang kalau untuk lomba jangan dipancing-pancing. Kalau teman-teman perlu tahu memancing burung batu itu yang mengeluarkan namanya tenaga, terus jadi habit yang kurang bagus, terus tingkat faktornya juga berkurang, daya tarungnya, daya bersaing saat di gantangan juga tidak akan maksimal. Terus yang kedua di track. Nah ini kebiasaan buruk lainnya adalah ngetrek. Mungkin untuk orang pada umumnya oke-oke aja, fun-fun aja ngetrek murai. Kalau teman-teman bisa mengatur waktu ritmenya seperti saat dilombakan kan paling hanya waktu 10 menit, 8 menit, mentok-mentok 12 atau 15. Jadi teman-teman kalau bisa membatasi maksimal 10 menit lalu di track ya silahkan. Itu pun harus dengan kaidah atau koridor yang bagus. Contoh, murai batu teman-teman masih pastol, sedangkan lawan tracknya itu murai batu 7 tahun, 8 tahun. Wah ini sangat mengintimidasi sekali bisa-bisa untuk murai batu teman-teman yang pastol tadi, yang seharusnya tidur, main, malah sudah di geber ya untuk dilombakan atau di track dengan murai batu yang sudah sepuh atau dewasa tadi, tentu mental kita akan terganggu nanti. Jadi, saran saya kalau teman-teman memang tidak bisa mengontrol ego dan ambisi waktu selama 10 menit tadi di saat murai batu ya atau ngetrek. Nah, ini mending jangan sesekali ngetrek murai batunya ya, nggak usah di-trek-trek ya. Ngetrek burung murai batu resikonya malah mentalnya kena dan bermasalah, keuntungannya ndak ada. Kecuali kalau kita di lat atau lat malah kalau masuk malah jadi juara, kalau kalah ya idep-idep buat pelajaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada ambisi teman-teman. Jadi kalau kita memelihara burung murai batu itu tidak bolehlah ambisi, karena ambisi itu hanya menghancurkan karir dari burung murai batu itu sendiri. Teman-teman perlu paham ya, siapa yang paling merusak burung murai batu yang bagus tadi? Pemiliknya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan burung murai batu yang bagus-bagus di luar sana, tapi yang merusak adalah diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga ego dan ambisi. Kita terlalu obsesi untuk melombakan terus-terusan padahal burung murai batu juga butuh istirahat. Nah, seperti itulah kiranya. Jadi untuk murai batu saya sarankan untuk teman-teman pemula nih ya, terutama
janganlah ya, jangan di-trek-trek ya, nanti malah murai batunya akan rusak. Atau kita harus benar-benar menjaga ego dan ambisinya, itu yang keempat ya. Terus satu 2 3 yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat, setting ya. Mentang-mentang murai batunya belum ketemu titik performnya yang terbaik, rubah settingan lagi ya. Jangan ya, untuk murai batu nanti malah kacau kalau terlalu sering, menggonta-ganti pola pakannya, settingannya itu akan merusak murai batu itu sendiri, nanti malah kacau, birahi dan emosinya malah tidak terkontrol. Untuk merawat murai batu ya baiknya yang tadi, yang sudah kita bahas, harus konsisten, terus untuk pemberian jangkriknya juga benar-benar harus jangkrik yang dalam keadaan terbaik, dalam artian sehat, terus nutrisinya juga bagus. Jadi untuk jangkrik yang belum dikasih makan ke burung murai batu kita, sebaiknya ya kita kasih makan yang nutrisinya bagus juga untuk, si jangkrik, karena nanti jangkriknya kan akan dimakan oleh, burung murai batu tadi. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman, ada beberapa konsep atau hal ya. Jadi untuk rawatan seperti itu ya memang merusak burung murai batu. Jadi teman-teman memang harus paham betul. Apalagi yang paling, dominan merusak murai batu kita adalah ambisi dan ego. Jadi kalau kita sudah memiliki ego dan ambisi yang terlalu, over, wah itu bahaya untuk burung murai batu kita. Meskipun burung murai batu kita adalah burung terbaik, ini bisa menjadi ancaman pada burung murai batu kita. Jadi saran saya teman-teman harus mengontrol ego dan ambisinya juga agar murai batu teman-teman itu dalam keadaan terbaiknya. Untuk burung yang jarang dilombakan biasanya tingkat faktornya akan bagus meningkat ya. Terus untuk tenaganya juga akan terpupuk ya karena dia istirahatnya juga panjang. Nah, itu perlu dicatat ya dan digarisbawahi teman-teman. Jadi untuk melombakan burung murai batu ya idealnya ya sebulan cukup sekali saja untuk melombakan burung murai batunya ya. Jadi tidak usah maksa-maksa ya. Jadi dalam waktu sebulan itu ada yang namanya tahap pengondisian dari, eee, burung murai batu tadi, dimasterin 2 minggu dengan, masteran A, 2 minggu terakhir murai dengan masteran B, nanti di akhirnya bisa dilombakan dengan keadaan tenaga full, terus tingkat faktornya juga bagus, aura mengintimidasinya juga pasti dapat. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang harus dijaga baik-baik lah teman-teman semuanya. Untuk murai batu teman-teman nih bonusan konten saja ya, padahal di konten selanjutnya juga ada. Murai batu teman-teman yang kurang gacor, teman-teman bisa, ini ya, memberikan minyak ikan pada perut jangkrik ya, lalu jangkriknya diberikan ke burung murai batu yang kurang gacor tadi. Kalau memang teman-teman merasa murai batunya hanya meriwik-meriwik saja, coba dikasih jangkrik dengan, minyak ikan. Nah, bisa 2 hari sekali ya, nanti dilihat perkembangannya. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman saya pesan juga untuk murai batunya dijaga baik-baik ya, dijaga baik-baik yang, bagi pemula baru mulai belajar juga harus lebih hati-hati lagi, karena merawat murai batu juga butuh ketelatenan, disiplin, dan konsisten. Terima kasih, kita masuk ke penutup ya teman-teman ya, yang sudah pada mampir. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus bisa mengedukasi, sharing-sharing seputar pengalaman ya pada burung murai batu itu sendiri. Terima kasih ya teman-teman ya. Salam lestari. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar.
Salam sehat.